Ya, sekarang kita mempelajari validasi data pada Microsoft Excel. Adalah fitur untuk melakukan validasi data, yaitu memastikan data yang dimasukkan pada suatu sel atau rank telah memenuhi kriteria tertentu. Nah, data validasi secara umum berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan input data dalam jumlah yang besar. Nah, kita telah memberikan contoh suatu data dari 1 sampai 9 dengan menggunakan validasi data. Oke, yang pertama kita tekan data, kemudian kita tekan validasi data. Sebelumnya kita harus tekan mana yang akan kita gunakan untuk dimasukkan data tersebut. Misal kita akan memasukkan 1 sampai 9 ini, suatu kelas 1, kelas 2 sampai 9 dimasukkan pada list ini. Caranya dengan kita menekan atau mengeblok kelas yang akan dimasukkan, kemudian kita menekan validasi data, kemudian data validation, kemudian kita memilih allow. Karena ada setting input message dan error alert, kita memilih setting terlebih dahulu, kita allow, kita mengganti dengan list. Source-nya kita dapat mencari, kita blok, oke, kita tekan oke. Nah, maka kita dapat memilihnya pada kelas sesuai dengan list yang telah kita buat, misal 2, 1, 7, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menggunakan data validasi yang lain? Caranya mudah saja. Karena ini sudah, kita dapat menghapusnya. Nah, kemudian contohnya adalah nilai. Kita mudah saja seperti tadi mengebloknya atau membuat rank. Kemudian kita tekan data validasi. Karena ini nilai, kita gunakan whole number. Ada juga decimal, list, dan tanggal, waktu, text length, custom, kita gunakan whole number. Ada data itu diantara, not between, tidak diantara, equal to sama dengan, not equal to, tidak sama dengan, greater than, lebih dari, less than, kurang dari, greater than, or equal to, lebih dari, sama dengan, less than, or equal to, kurang dari, atau sama dengan. Kita tekan between 0 sampai 100. Kemudian alertnya kita bisa memilih stop, warning, ataupun information. Kita pilih information, kita buat perhatian. Apa pesannya? Kita buat masukkan data 0 sampai 100. Jangan yang lain. Oke. Kemudian kita cek, karena data validasi ini mengurangi tingkat kesalahan input dalam jumlah besar. Mengurangi kesalahan. Kita misalkan tadi kan 0 sampai 100, kita beri nilai 60. Tidak masalah, 68, tidak masalah. Misal kita kesalahan atau ngantuk menulis 105, maka akan muncul suatu notifikasi sesuai tadi yang kita buat. Masukkan 0 sampai 100, jangan yang lain. Oke, sehingga kita jangan memberikan data yang tidak sesuai. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan tentang validasi data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat nama range. Nah, untuk membuat nama range itu terdapat 3 cara. Yang pertama adalah seperti ini. Kita blok dulu yang mau kita buat nama range-nya. Lalu kita dapat membuatnya pada name box. Contoh di sini adalah nama. Lalu tekan enter. Nah, seketika ini nama range-nya langsung terganti ke nama. Dan untuk contoh yang kedua adalah seperti ini contohnya. Ini kita blok dulu misalnya. Nah, lalu pada formulas, ini yang formulas terdapat name manager. Lalu di sini kan tadi yang pertama kita udah buat nama. Jadi di sini bakal tertulis apa-apa saja nama range-nya. Nah, lalu ketik new dan buat di sini judulnya npm seperti ini. Dan di sini itu udah tertulis pada refers to pada sel mana aja yang akan menjadi name range-nya npm. Nah, kalau kita klik di sini itu akan langsung terblok yang mana saja yang npm. Lalu tekan OK. Nah, jika kita ingin mengedit, kita bisa tekan edit
Dan kalau kita mau menghapus nama range, kita bisa nge-delete-nya seperti ini. Untuk yang terakhir dalam pembuatan nama range adalah dengan menggunakan formulas lalu create from selection. Seperti ini, kita memblok, misalnya kita memblok ini semua, lalu kita buat create from selection. Nah, dalam create from selection ini kan terdapat top row, left column, bottom row, dan right column. Nah, untuk top row itu adalah nama range mengacu setiap sel pada baris paling atas dari seleksi. Sedangkan left column itu adalah nama range mengacu setiap sel pada kolom paling kiri dari seleksi. Bottom row itu nama range mengacu setiap sel pada baris paling bawah dari seleksi. Dan right column itu adalah nama range mengacu setiap sel pada kolom paling kanan dari setiap seleksi. Misalnya kita akan memilih hanya top row saja. Lalu kita tekan OK. Nah, dapat kita lihat kalau di sini langsung ada alamat, email, nama, dan juga NPM, di mana masing-masing pada kolomnya seperti ini. Kalau alamat, dia bakal mengacu pada yang di blog, dan seterusnya juga untuk email, nama, dan NPM begitu. Untuk kita mengedit dalam penamaannya juga bisa, tinggal melakukan edit, lalu mengganti misalnya ini adalah alamat kos, seperti ini. Nah, lalu dia akan teredit. Sekianlah penjelasan saya mengenai cara membuat nama range. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus SUMIF dan rumus IF. Yang pertama, rumus IF. Rumus if ini digunakan untuk menentukan atau membandingkan sebuah nilai yang nantinya nilai tersebut itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kriteria. Misal di sini saya sudah memasukkan sebuah data, ada nama, kelas, nilai, dan keterangan. Nanti nilai tersebut akan saya masukkan ke dalam kriteria lulus atau tidak lulus. Jika nilai tersebut kurang dari 74, maka nilai tersebut tidak lulus. Jika lebih dari 74, maka nilai tersebut akan lulus. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung buka nilai lebih dari 74 tanda pemisah berarti lulus. Tanda pemisah jika kurang dari 74 tidak lulus. Kurung tutup. Lalu enter. Maka rumus tadi akan menentukan nilai tersebut masuk ke dalam kriteria lulus atau kriteria tidak lulus. Jadi kita tidak perlu menentukan satu persatu nilai tersebut lulus atau tidak lulus. Apalagi jika data yang disajikan itu tidak hanya 12, 10, atau 15, tapi sampai ratusan. Jadi kita bisa menghemat waktu. Selanjutnya rumus SUMIF. Rumus SUMIF itu merupakan sebuah rumus yang gabungan dari rumus SUM dan rumus IF. Rumus SUM itu merupakan rumus penjumlahan ya, penjumlahan data. Terus rumus IF itu tadi untuk menentukan sebuah kriteria. Di sini sudah ada data penjualan toko buah Lala. Ada jenis buah, jumlah dalam kilogram, harga dalam rupiah, dan total penjualan dalam rupiah. Langsung saja kita akan menentukan pertama buah apel. Langsung aja ketik sama dengan, lalu masukkan rumus SUMIF kurung buka, lalu masukkan seluruh jenis buah dari atas sampai ke bawah ya. Selanjutnya pemisah. Pertama buah apel. Pemisah, lalu total penjualan yang pernah dilakukan dari atas sampai ke bawah.
dan yang terakhir kurung tutup, lalu enter. Nah, nanti rumus tersebut akan menjumlahkan berapa sih total penjualan buah apel yang pernah dilakukan. Di sini saya menulis total penjualan dalam rupiah, jadi berapa ratus ribu atau berapa juta yang kita dapatkan dari penjualan apel dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Contoh selanjutnya itu buah jeruk, sama dengan, lalu masukkan rumus sum if kurung buka, seperti tadi, masukkan jenis buah, tarik sampai bawah, lalu tanda pemisah, masukkan jenis buah yang akan kita cari tahu berapa jumlahnya. Selanjutnya total penjualan, terakhir kurung tutup, enter. Jadi di sini 365.000 itu total penjualan jeruk yang pernah dilakukan selama tahun 2020, yaitu bulan Februari. Di sini bukan hanya total penjualan, juga bisa menentukan jumlahnya dalam kilogram. Jadi ada berapa sih jumlah penjualan apel yang pernah kita lakukan, berapa jumlah jeruk, gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus fungsi sum if yang ada pada Microsoft Excel. Apa itu rumus fungsi sum if? Yaitu rumus gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu sum dan if. Sum berguna untuk melakukan penjumlahan, dan if berguna untuk menentukan kondisi true dan false. Fungsi sum if digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kita dapat menggunakan fungsi rumus sum if untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Nah, sebagai contoh, ada pada tabel ini. Ini merupakan data penjualan minuman Starbucks pada 1 minggu pertama bulan Juli. Nah, ini adalah jenis minumannya, yaitu yang merupakan rentang data yang nanti akan kita hitung. Ada frappe, coffee, dan tea. Nah, langsung saja di tabel ini nanti kita menggunakan rumus sum if, karena kita akan menghitung berapa jenis minuman, yaitu frappe, coffee, dan tea yang terjual pada minggu pertama. Nah, langsung saja kita tulis rumusnya, sama dengan sum if buka kurung. Nah, range itu adalah jenis minuman tadi, range data yang akan kita hitung. Kita blok semua. Nah, titik koma, habis itu kriteria. Kriteria adalah yang ingin kita hitung adalah frappe. Kita klik frappe, lalu kita titik koma lagi. Sum range itu adalah jumlah dari data yang kita hitung. Nah, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 77 perhitungannya. Nah, kita gunakan rumus tadi untuk coffee juga, sama dengan sum if buka kurung, range-nya adalah tadi, titik koma, kriterianya coffee, titik koma, sum range-nya adalah ini semua, tutup kurung, enter. Habis itu yang T juga kita lakukan sama dengan sum if buka kurung, jenis minumannya, titik koma, T, titik koma lagi, sum range-nya. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi dalam 1 minggu itu frappe terjual 77, coffee terjual 65, dan tea terjual 15. Ini udah pasti benar dalam perhitungan tadi. Coba kita cek ya dengan rumus sum. Jadi kita hitung ini semua totalnya berapa. Di bawah sini sama dengan sum buka kurung, kita hitung semua. Tutup kurung, enter. 157 ya. Jadi kita totalin ini juga. Di bawah sini sama dengan sum buka kurung, ini
tutup kurung. Nah, hasilnya sama 157. Nah, itu tadi adalah fungsi dari rumus sum if dalam Microsoft Excel. Kita akan beralih ke conditional formatting. Conditional formatting itu berfungsi memberikan tanda kepada data-data yang berbeda, misalkan lebih dari 3, lebih dari sama dengan, atau sejenisnya. Nah, jadi akan saya beri contoh bagaimana cara penggunaannya. Misalkan saya memblok menandai bagian untuk jumlah sakit izin alfa tiap-tiap siswa di sini. Setelah itu pilih ini, lalu new rule, salah baca, mohon maaf. Nah, setelah itu kita pilih format only cell that contain. Ini berfungsi untuk memformat sel yang di blok sudah ditandai oleh kita. Setelah itu pilih misalkan equal to itu merupakan sama dengan, jadi ya seperti itu. Misalkan greater than, kita pilih ini ya, lebih dari 3 misalnya 3, lebih dari 3, lalu pilih format. Ini kita bedakan formatnya yang lebih dari 3, misalkan kita beri warna merah, terus kita bold, pilih OK, lalu OK. Nah, ini untuk angka yang lebih dari 3 akan ditandai merah dan ditebalkan. Nah, selanjutnya coba kita ulang lagi untuk angka yang di bawah 3. Pilih yang tadi, terus kita pilih less than or equal to, kurang dari sama dengan 3. Kita format dulu, jangan lupa seperti tadi, jadi nggak ada perubahan. Pilih bold, mungkin ya terserah kita ya, misalkan saya pilih warna biru untuk membedakannya, pilih OK. Nah, ini dia. Jadi untuk yang di bawah 3 akan ditandai oleh warna biru, tapi sepertinya ini kurang kelihatan. Nah, lanjutannya coba misalkan kita pilih kehadiran, kita tandai ini, misalkan between dari 75% dan 82%, kita bedakan dengan warna merah lagi dengan bold italic. Oke. Nah, ini dia. Inilah perbedaannya nih, ada di sini.